Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku khusus membahas soal BUMN. Jadi spill kisi-kisi lah terkait BUMN. Mengapa aku langsung upload? Karena ya tes BUMN ini kan nggak berlangsung lama. Jadi aku harus cepat-cepat ngasih tahu ke kalian biar kalian juga bisa mendapat nilai yang bagus. Oke, jadi sebenarnya aku agak kecewa dikit sih sebenarnya, cerita dikit sama aplikasi FHCI BUMN ini karena nge-lag gitu, jadi aku sampai kayak nggak sempet ngerjain satu soal, makanya aku dapat 90 doang, tapi nggak apa, itu lumayan. Oke, aku lanjut aja ke soalnya. Notes dulu, aku nggak bakal jelasin detail soalnya gitu ya, aku bakal jelasin kayak cerita gitu, tapi di dalamnya akan ada soal dan jawaban, jadi kalian pastikan untuk mencatat. Oke, jadi soalnya itu beberapa membahas tentang Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi. Nah, kalian mesti tahu dulu nih sejarah dari Orde Lama sampai Reformasi itu kayak gimana. Jadi kalian udah tahu isi-isinya, jadi jangan dihafal, dipahami aja. Itu gampang banget. Aku bakal jelasin, jangan lupa catat ya. Nah, jadi ini secara singkat. Sebelum Orde Baru itu ada namanya Orde Lama. Nah, di Orde Lama ini dipimpin oleh presiden pertama kita, namanya itu Soekarno. Di masa kepemimpinan Soekarno ini terjadi gerakan 30 September oleh PKI. Jadi disebut juga kayak G30 SPKI. Nah, di mana PKI ini tujuannya ingin mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunis. Nah, di gerakan G30 SPKI ini tuh terjadi perseteruan gitu ya, kayak PKI ini membunuh jenderal-jenderal Indonesia, TNI Indonesia. Tapi parahnya itu, berdasarkan cerita, itu Presiden Soekarno itu tidak bertindak apapun. Ditambah juga buruknya perekonomian pada masa pemerintahannya. Jadi menimbulkan kayak para anti komunis itu marah, sehingga para mahasiswa itu membentuk yang namanya Tritura. Tritura itu adalah Tri Tuntutan Rakyat. Jadi itu tuh merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi mereka nggak terima nih karena presiden kita itu nggak bertindak apa-apa, jadi mereka mengajukan aksi Tritura itu. Tritura ini terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwekora, dan penurunan harga. Nah, jadi ini itu Tritura menjadi titik awal lahirnya Orde Baru. Jadi Presiden Soekarno akhirnya menyerahkan keamanan dan stabilitas politik itu kepada presiden kedua kita, yaitu Soeharto. Jadi Soeharto yang memimpin Orde Baru. Tuh. Oke, lanjut. Terus pada masa Orde Baru itu juga terjadi konflik. Konfliknya itu kayak pengekangan dan kediktatoran politik. Jadi menimbulkan reaksi dari mahasiswa lagi nih dan rakyat Indonesia. Jadi mereka itu menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jadi Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dan dia menyerahkan ke Habibie. Maka lahirlah suatu masa namanya reformasi. Jadi ada 6 tuntutan reformasi yang sekarang itu dikenal dengan agenda reformasi namanya, agenda ya. Nah, itu ada 6. Yang pertama itu adili Soeharto dan pengikutnya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945. Yang ketiga itu otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat, hapus dui fungsi ABRI. Yang kelima itu hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keenam, tegakkan supremasi hukum. Nah, itu untuk sejarah dari Orde Lama sampai Reformasi. Terus ada yang namanya pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi kita tahu nih ada prinsip pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politika. Trias politika ini terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang, dipimpin oleh presiden. Kalau legislatif itu yang terbentuk untuk mencegah kesewenangan oleh presiden, itu dipimpin oleh MPR, DPR, dan DPD. Kemudian yang terakhir itu adalah yudikatif. Yudikatif itu yang mengontrol semua lembaga yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Jadi ini dipimpin oleh MA dan MK. Nah,
Apa sih tujuan adanya Trias Politika ini? Jadi Trias Politika ini dibentuk untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan di negara kita Indonesia, gitu ya guys. Oke lanjut, nanti bakal ada soal tentang bela negara dan juga patriotisme. Kalian harus bisa nih bedakan keduanya. Jadi yang pertama bela negara. Bela negara ini itu adalah sikap dan tindakan sesuai dengan kewajibannya. Contohnya itu mengabdi kepada keprofesian untuk kepentingan dan tujuan negara. Jadi dia itu melaksanakan tugasnya itu berdasarkan kewajibannya aja. Misalnya dia ini kan seorang pegawai nih. Nah dia kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi dia pulang tepat waktu karena emang kewajibannya cuma sampai situ gitu. Beda dengan patriotisme. Kalau patriotisme itu sikap yang bersedia mengorbankan segalanya melebihi kewajibannya. Jadi ada unsur pengorbanan. Jadi ada contoh kayak guru yang tadi. Gurunya ini masuk jam 7 dan pulang jam 5. Tapi ada muridnya ini yang akan lomba cerdas cermat besok. Jadi dia mengorbankan waktunya nih. Jadi dia pulang lebih dari jam 5 hanya untuk mengajarkan anak itu biar dia bisa sukses. Jadi ada pengorbanan. Dia sukarela gitu ya. Itu bedanya. Terus untuk contoh lain dari bela negara itu bisa misalnya kayak ada ormas nih melakukan pungutan liar di jalanan secara tidak resmi. Misalnya kita polisi nih, kita memiliki kewajiban untuk menertibkan. Nah maka tugas kita dalam bela negara itu ya kita melakukan sesuai dengan profesi kita. Ya kalau ada tindakan yang tidak resmi ilegal seperti itu, maka kita laporkan ke penegak hukum. Gitu ya. Kalian harus tahu nih tentang pertahanan negara. Jadi siapa aja yang bertugas itu misalnya TNI atau Polri, jadi tugasnya itu apa aja. Jadi upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dari ancaman luar itu tugas TNI. Tapi kalau dari ancaman dari dalam negara itu tugasnya Polri. Itu perbedaannya karena emang ada pemisahan. Terus nanti akan ada beberapa soal tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja. Jadi kalian harus benar-benar hafal tentang makna dari sila-sila Pancasila. Oke, segitu aja video dari aku. Jadi kebanyakan tentang itu ya guys. Kalau untuk pengamalan Pancasila bisa aja berubah, bisa aja mungkin beda, tapi kemungkinan bakal ada. Jadi kalian benar-benar harus pelajari makna dan implementasinya. Oke, thank you. Semoga kalian sukses dan mendapatkan nilai yang bagus. Bye-bye.